Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini, pagi hari ini, kita bersama-sama bisa mengisi amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di bulan Rajab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kebaikan di bulan Rajab ini dengan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balligh Ramadana. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab ini dan juga keberkahan nanti di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi tentunya doa itu mengandung satu makna yang sangat penting bagi kita, bahwa keberkahan di bulan Rajab itu menghantarkan kita untuk mendapatkan Ramadan. Sehingga Rasulullah juga menyebutkan bahwa bagaimana supaya kita mendapatkan barokahnya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rasulullah menyebutkan syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahruli, syahrul Ramadan syahruli ummati. Jadi bulan Rajab itu bulan untuk Allah, bulan Sya'ban bulan untukku, bulan Ramadan bulan untuk umatku. Dimulai dari bulan Rajab ini, apa amaliyah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di bulan Rajab ini memang Allah memberikan keberkahan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah itu tercatat bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW betul-betul mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di bulan itu. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita sudah tahu bagaimana tentang Isra dan Mi'raj, tapi yang pasti bahwa Nabiullah Muhammad itu langsung melakukan perjalanan yang sangat istimewa ke langit ketujuh dan sampai naik lagi ke Arsy dan ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diberikan satu hadiah keberkahan bulan Rajab, itu melaksanakan sholat. Nah, disitulah maka peristiwa rohani yang dia alami oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat masyhur. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari Allah.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Allah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW di tempat yang khusus dan menyampaikan salam dan rahmat serta barokahnya. Rasulullah tidak kemudian membanggakan diri dan merasa dirinya terhormat, tapi Rasulullah langsung ingat kepada para umatnya, maka minna ibadikas sholihin, jangan hanya kepadaku ya Allah rahmat dan barokah itu, hendaknya engkau limpahkan juga kepada minna ibadikas sholihin, hamba-hambamu yang baik, hamba-hambamu yang taat, hamba-hambamu yang soleh, hendaknya engkau berikan rahmat dan barokahnya. Maka bisa jadi bahwa orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah mendapatkan barokahnya di bulan Rajab, maka dia meningkatkan amal ibadah kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW suasana batin, suasana rohani yang sangat istimewa itu, Rasulullah menyebutkan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kita bisa merasakan bagaimana kedekatan kita kepada Allah, kita bisa merasakan bagaimana suasana batin kita berada di hadapan Allah itu dengan sholat. Maka sholat bisa menjadi sarana untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menjadi bagian yang didoakan oleh Rasulullah, minna ibadiyas sholihin, dari hamba-hambamu ya Allah yang soleh, berarti kita juga menunjukkan ya Allah, aku ini apakah termasuk yang soleh atau tidak, tapi aku menghadap kepadamu ya Allah. Maka sholat dijadikan sarana untuk mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan begitu, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian sholat itu menghantarkan keberkahan dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sholat kita bisa memagari diri kita, karena kita sudah berada, kita dalam suasana kesadaran iman, kesadaran dekat dengan Allah, maka rasanya kita pantang untuk kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga sholat, as-sholatul dzikri, sholat itu untuk menjadi bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sediakan dalam sehari semalam, Allah siapkan 5 waktu untuk senantiasa kita berada dalam suasana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang soleh gak cukup dengan itu, maka di pagi hari selepas sholat subuh melakukan aktivitas keseharian, kemudian dia ingin untuk menghadap kepada Allah, Allah sediakan sarana sholat duha. Kemudian Allah juga memberikan sarana saat di keheningan malam, sepertiga malam yang terakhir ketika kita bangun, kita terbiasa memang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersih-bersih diri, untuk membuang kotoran. Setelah itu kita berwudu dan kita bermunajat kepada Allah. Allah hamparkan rahmat dan barokahnya dan kita sambut. Maka ibarat gayung bersambut, kita menghamparkan sajadah dan kita sholat tahajud. Kita hadapkan diri kita kepada Allah, maka terserah Allah mau menggolongkan kita sebagai orang soleh atau tidak. Maka
yang penting kita sudah berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah, dan kita berusaha juga untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Rasanya nggak cukup kalau hanya 5 kali sehari bertemu dengan Allah, maka kita terus tambah lagi, dan kadang-kadang kita ingin berlama-lama berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah juga mengisyaratkan bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu bisa tertolong kehidupanmu, keadaanmu dengan engkau senantiasa bersikap sabar dan sholat. Jadi sholat rupanya bagian juga untuk kita menolong diri kita. Dalam keadaan gimana pun juga Allah paling tahu tentang keadaan kita. Orang lain bisa saja tidak tahu bagaimana sesungguhnya kita sedang menghadapi apa. Maka mengeluh kepada manusia atau syikayah itu dilarang oleh agama. Kalaupun ada persoalan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah nyatakan, kalau engkau pagi-pagi bangun kemudian mengeluhkan tentang kehidupanmu di hadapan manusia, maka sesungguhnya engkau sedang apa? Engkau sedang menghinakan Allah. Emangnya Allah enggak lihat? Memangnya Allah enggak mendengar? Memangnya Allah enggak melihat? Maka begitu kita mengeluhkan segala kehidupan kita di hadapan manusia, itu namanya syikayah, itu Rasulullah melarang, jangan engkau mengeluhkan kepada makhluk. Ada Khalik yang sudah menghamparkan rahmat dan karunia-Nya. Ketika pagi hari Allah menghamparkan tangannya untuk apa? Menggapai siapa saja yang ingin menuju kepadanya. Ketika sore hari menjelang malam, begitu masuk malam, Allah menghamparkan kembali, ayo siapa yang mau menghadapku, siapa yang memohonku, siapa yang meminta kepadaku. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi sarana sholat adalah sarana di mana kita betul-betul bisa merasakan mi'rajnya. Agar kita betul-betul merasakan, maka resapi, hayati, dan sungguh-sungguh, dan juga diberikan ilmu dalam sholat itu. Terus ditambah ilmu kita untuk melaksanakan, maka kita akan merasakan betapa dahsyatnya sholat yang kita lakukan, sehingga menghantarkan kita mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sholat juga menjadi sarana untuk mensyukuri atas segala nikmat dari Allah. Wujud dari rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah adalah sholat, di mana Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Al-ayah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu yang sangat banyak. Kenikmatan Allah itu diibaratkan mata air yang enggak pernah berhenti. Kita saja yang memandang seakan-akan nikmat Allah itu putus nyambung. Padahal nikmat Allah enggak pernah berhenti. Maka diibaratkan oleh Allah seperti mata air yang terus mengalir. Maka Allah anjurkan, fasholli li rabbik, sholatlah kamu sekalian kepadaku. Jadi sholat adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud atau bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Pagi dibangunkan, kita kemudian rasa syukur kita hadiratkan kepada Allah. Siang setelah kita melakukan segala macam kegiatan tugas keseharian, kemudian sebelum istirahat selonjoran kita sholat terlebih dahulu, sholat duhur. Paruh hari kemudian kita melaksanakan sholat asar, kita kemudian matahari terbenam sholat maghrib, dan kita sebelum tidur kita sholat isya. Semuanya dalam rangka kita, memang kita tidak pernah terlepas dari karunia dari Allah. Maka namun demikian ada orang yang berterima kasihnya itu ditunda. Sudah datang waktu sholat, ayo segera sholat, entar dulu.
masih ada kesibukan, ayo segera sholat, hayya 'alas sholat, ayo segera sholat, ntar dulu, sebentar lagi, sebentar lagi. Itu apakah tidak seperti orang berterima kasih aja mengatakan entar dulu, padahal kita mengajarkan anak kita atau bahkan cucu kita kalau mendapatkan sesuatu dari orang lain atau dari kita, ayo ucapkan apa? Terima kasih, ucapkan terima kasih. Apa yang terjadi ketika anak-anak kita yang sudah kita ajarkan untuk berterima kasih, kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, kemudian ayo terima kasih nak, dia bilang entar dulu. Anak nakal ini gitu. Apakah kita juga seperti itu ketika sudah saatnya, udah ayo terima kasih. Allah anjurkan fasalli, segera sholat untuk mengucapkan terima kasih, entar dulu. Apakah kita juga termasuk anak nakal itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sebuah ayat yang menghantarkan kesadaran kepada kita, ya, dan bukan kemudian setelah bersyukur tidak ada apa-apanya. Syukur itu sekaligus penghantar untuk menuju turunnya karunia yang selanjutnya. Allah nyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau segera mensyukuri nikmatku, aku segera tambahkan kenikmatan kepadamu. Jadi bersyukur itu bukan kemudian masuk syukur dipaksa, enggak. Allah ingatkan, kalau engkau bersyukur, aku tambahkan lagi. Kita bisa merasakan bagaimana suasana batin kita ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian enggak ada terima kasihnya. Dan kita juga bisa merasakan bagaimana setiap orang kita berikan, kita terima kasih, aduh terima kasih. Iya, sama-sama. Allah yang memberikan kemudahan. Nah, suasana yang semacam itu menghantarkan kesadaran kepada kita. Kita akan lebih mudah untuk membantu, memberikan kepada orang lain karena dia orang yang tahu diri. Orang yang tidak tahu diri maka bisa jadi ya sudah. Kalau dia menunda terima kasihnya, maka Allah akan menunda pula tambahan kenikmatannya. Bahkan sampai Allah kalau nggak terima kasih juga, maka ingat Allah itu sangat pedih. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi bagaimana suasana mi'raj kita dengan segala beberapa hal yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata begitu pentingnya sholat dalam kehidupan ini. Kalau engkau ingin baik dalam kehidupanmu, maka perbaiki dulu urusanmu dengan Allah. Dzurribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Kamu sekalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali engkau senantiasa menjaga hubunganmu kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, dan hubungan yang baik dengan manusia. Kunci utamanya hubungan kepada Allah dulu sudah diperbaiki, hubungan kepada manusia diperbaiki, maka itu semuanya akan menghantarkan kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat nanti. Karena kehidupan bukan hanya sebatas di dunia. Kita sudah diajarkan bahwa kehidupan kita akan berlanjut. Di dunia hanya beberapa saat, setelah itu kita akan masuk kepada kehidupan yang selanjutnya, yaitu di alam barzah. Setelah itu kita akan menghantarkan alam barzah menuju kepada alam akhirat. Jadi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita sudah diajarkan bagaimana perjalanan hidup kita. Mulai dari alam azali sampai alam masuk ke alam rahim, dari alam rahim masuk ke alam dunia, dari alam dunia masuk ke alam barzah, dan setelah itu masuk ke alam akhirat.
kita sudah berada dalam periode yang ketiga, dan kita akan memasuki pada periode selanjutnya berada di alam barzah. Tapi Allah sudah tetapkan, hanya di dunia engkau untuk melakukan segala sesuatu yang bisa menghantarkan kamu sekalian keselamatan dan kebaikanmu nanti di alam barzah dan juga di alam akhirat. Maka Allah menggambarkan, laqad ja'akumul maut qala rabbirji'uni la'ali amalun sholihan taraktu kalla al-ayah. Dan sungguh ketika ajal itu sudah datang menjemput seseorang, kebanyakan manusia mengatakan, ya Allah tolong tunda sebentar saja ya Allah. Qala rabbirji'uni la'ali amalun sholihan taraktu, tolong kasih waktu sebentar saja ya Allah, saya akan melakukan hal-hal yang selama ini saya tinggalkan ya Allah, saya menyesal, aduh waktunya habis. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, nggak ada yang bisa menangguhkan. Mempercepat juga nggak bisa. Kalau belum waktunya ya belum, kalau sudah waktunya ya udah berangkat. Maka kebanyakan manusia terkaget, aduh kenapa udah sampai ini, ya Allah tolong ya Allah sebentar aja ya Allah, sebentar aja. Kalla, tidak. Allah sudah berikan, kalau sudah datang waktunya dijemput oleh malaikat Israel, maka tidak ada yang bisa menangguhkan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, maka perjalanan hidup kita menuju kepada Allah, dari Allah, minallah ilallah, kita juga akan menuju kepada Allah. Maka sekali waktu Rasulullah tanya, fa aina tadhhabun, hei manusia kamu mau kemana? Maka manusia itu minallah ilallah, dari Allah, datang dari Allah dengan segala karunia dan keberkahan. Ilallah sedang menuju kepada Allah. Jadi kehidupan yang kita lakukan, sesibuk apapun, sesulit apapun, keadaan gimana pun, sesungguhnya ini bagian dari dinamika yang sekarang sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Maka agar kita selamat dalam perjalanan menuju kepada Allah, maka hendaknya ma'allah, bersama Allah. Allah memberikan bimbingan lewat Rasulnya. Rasul sudah mengajarkan kepada para sahabat, kemudian sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'un tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita. Diajarkan gimana supaya kita selamat hidup kita. Jadi ini kita pekerjaan itu ini hanya bagian dinamika kecil saja yang sesungguhnya kita tidak boleh lupa. Sesungguhnya kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka lewat mimbar yang singkat ini marilah kita mohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan keberkahan di bulan Rajab ini, sehingga Engkau limpahkan berkahnya di bulan Sya'ban nanti, dan kita minta ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan supaya kita bisa leluasa mendapatkan karunia dan keberkahan yang besar di bulan Ramadan itu. Dengan demikian maka ancang-ancangnya itu dari bulan Rajab. Maka kita mulai yang kedua, puasa. Lakukan puasa untuk sekaligus. Kalau nggak biasa puasa nanti Ramadan kaget. Maka dari bulan Rajab latihan puasa sunnah. Dapat berapa? Ya kalau nggak dapat ya mau 7, mau 3, mau 2, mau 1, pokoknya sira lakukan. Dan setelah itu kalau enggak ya untuk sekaligus mungkin ini mengingatkan yang belum bayar utang puasa. Nah waktunya sudah hampir Ramadan, Rajab sudah datang, Sya'ban sudah di depan mata. Sekarang sudah di tanggal 16 ya, 16 Rajab.
Jadi tinggal beberapa saat lagi kita masuk bulan Sya'ban, dan sebentar lagi mudah-mudahan kita dimasukkan Allah dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.